Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan kosinus ini adalah materi kita sudah sampai di penghujung, sehingga kita bersiap-siap untuk ujian akhir semester ya. Nah, aturan sinus dan kosinus, banyak hal yang bermanfaat dari aturan kosinus dan kosinus ini kita pelajari dalam konsepnya dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Dan sekarang kita terlebih dahulu mempelajari dasar-dasar dan konsep dari aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk apa kita pelajari? Misalnya seperti ini. Diberikan sebuah segitiga, diketahui sudut ini, sudut A-nya 45, sudut B-nya 60, sisi AC-nya 10. Nah, yang ditanya berapakah panjang BC? Nah, dengan menggunakan aturan sinus atau kosinus, kita bisa menentukan panjang BC ini dengan mudah. Seperti halnya lagi, misalnya diberikan sebuah segitiga, diketahui sisi-sisinya 8, 4/6 dan sebuah sudut 60 derajat. Berapakah besar sudut ini? Nah, banyak hal nanti di dalam geometri ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita diharuskan bisa menentukan besarnya sudut. Sementara yang diketahui di sini hanya dua buah sisi dan sebuah sudut. Kalau kita paham konsepnya, kita akan bisa menemukannya. Kemudian ini ada juga kasusnya dua buah sisi mengapit sebuah sudut. Tentukanlah sisi ini. Bisa kita menemukan sisi ini dengan mudah. Berapakah panjang dari nilai X itu ya. Dan yang terakhir ini diketahui tiga buah sisi. Berapakah besar sudut ini? Semuanya bisa dianalisis dengan mudah dengan aturan sinus dan kosinus. Oke. Seperti apa aturan sinus dan kosinus tersebut? Misalnya diberikan sebuah segitiga ABC. Kita harus tahu konsepnya bahwa di depan sudut A, ini sudut A, di depannya adalah sisi A, jadi kita lambangkan dengan A kecil. Nah, kemudian ini sudut B, di depan sudut B ini adalah sisi B, kita lambangkan dengan B kecil. Kemudian yang ini adalah sudut C, berarti sisi di depan sudut C adalah sisi C. Nah, seperti ini ya. Misalnya PQR, berarti di sini P, di sini Q, di sini R. Jadi sisi yang ada di depan sudut itu patokan kita. Mana yang A kecil, B kecil, dan C kecil kita harus tahu. Aturan sinus seperti apa? Sangat mudah sekali. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, nanti penggunaannya sangat mudah. Yang penting polanya kita tahu. A per sin A sangat mudah sekali. A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Oke. Nanti cuma dua, tidak ketiga-tiganya digunakan. Misalnya diketahui sisi A dan sudut sisi A, sudut A, kemudian ditanya sudut B dan sisi B juga. Nah, C tidak perlu kita pakai, jadi cuma dua biasanya antara A dan C atau B dengan C atau A dengan C sekaligus. Kemudian bagaimana dengan aturan kosinus? Seperti ini. Konsepnya harus kita tahu bahwa untuk mencari ini kan sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi kita fokusnya adalah ini sudut A ini. Sudut A kan di depannya kan sisi A. Biar mudah menghafalnya ya. Sisi apa yang mengapit sudut A ini? Yaitu sisi B dan C. Makanya di sini A kuadrat, kan di sini A itu kan sisi di depan sudut A.
Ya, sementara yang mengapit sudut A adalah B dan C. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, bagaimana kalau B? Bagaimana kalau B? Polanya seperti itu juga, yang mengapit sudut B adalah A dan C. Berarti B kuadrat sama dengan, yang mengapit sudut B adalah A sama C. A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, begitu juga dengan sudut C. Yang mengapit sudut C adalah A dan B. Makanya di sini A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, polanya sangat mudah sekali. Aturan sinus A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Kemudian aturan kosinus, ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ingat konsepnya, fokus saja kepada sudut yang diapit. Misalnya A, berarti A ini milik sudut A. Misalnya B, milik sudut B, dan C milik sudut C. Sisi apa yang mengapitnya? Polanya selalu seperti ini. Oke, itu kiat mudah menghafalnya. Bagaimana kita kapan kita menggunakan aturan sinus dan kosinus ini, dan apa pula ciri-ciri khususnya kapan kita menggunakan aturan sinus dan kapan pula kita menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini ada keywordnya. Jika tidak diketahui dua sisi mengapit sebuah sudut, maka kita gunakan aturan sinus. Dan jika diketahui dua buah sisi mengapit sebuah sudut, ingat dua sisi mengapit sebuah sudut, maka kita gunakan aturan kosinus. Nah, seperti halnya contoh yang kita lihatkan sebelumnya, seperti ini. Berapakah panjang sisi BC? Nah, di sini BC adalah di sini. Di sini tidak diketahui ada dua buah sisi mengapit sebuah sudut. Maka aturan yang kita gunakan, kita selesaikan dengan aturan sinus. Nah, jadi itu kata kuncinya ya. Jika tidak diketahui dua buah sisi mengapit sebuah sudut, kita gunakan aturan sinus. Sementara yang ini, yang ditanya adalah sudut theta. Sudut theta ini tidak diketahui dua buah sisi mengapit sudut theta ini. Tidak diketahui sisi yang ini sama ini tidak diketahui. Yang ini tidak diketahui berapa panjangnya. Tapi masalah di sini yang diketahui. Karena tidak diketahui dua buah sisi yang mengapit sudut, maka aturan yang digunakan adalah aturan sinus. Nah, sekarang akan terlihat lebih jelas berapakah panjang sisi X. Nah, di sini ada sudut dan diapit oleh dua buah sisi. Maka kita gunakan di sini aturan kosinus. Sama halnya ini. Berapakah besar sudut theta? Di sini ada dua buah sisi mengapit sudut ini. Maka karena diketahui dua buah sisi mengapit sudut, maka kita gunakan aturan kosinus. Itulah keyword dalam menguasai kapan kita menggunakan aturan sinus dan kapan kita menggunakan aturan kosinus. Ingat, aturan sinus digunakan jika tidak diketahui dua buah sisi mengapit sebuah sudut. Ingat, itu untuk sinus, tidak diketahui dua buah sisi mengapit sudut. Sementara kapan kita menggunakan aturan kosinus? Ketika diketahui dua buah sisi mengapit sebuah sudut. Sekarang mari kita menjawab soal yang ada di atas. Nah, soal seperti ini. Yang ditanyanya adalah berapakah panjang sisi BC? Nah, sisi BC yang ini ya. Sisi BC ini terletak di depan sudut A. Berarti BC ini A. Kemudian kalau AC itu adalah B ya. Kemudian AB ini, panjang AB adalah C kecil. Nah, yang diketahui di sini adalah B dan B kecil, A dan A kecil yang akan ditanya.
Sementara C dan sisi di depan C tidak ketahui, maka kita gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Oke. Nah, A kita adalah yang akan ditanya. A yang akan ditanya, sudut A-nya diketahui besar sudutnya adalah 45 dan B-nya 10, sementara sin B-nya adalah sin 60. Ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Sin 45 adalah setengah akar 2 dan sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, sampai di sini tinggal dimasukkan aja angkanya. Nilai trigonometri. Ini habis setengahnya karena sama-sama berada di bawah. Kemudian 2 ini bisa pindah ke sini. Langsung kita dapatkan A. Nah, seperti ini ya. Setengah habis, 2 pindah ke sini. Jadi 10 akar 2 per 3. Kalau kita rasionalkan sama-sama dikali dengan akar 3, berarti kita peroleh di sini 10 per 3 akar 6. Merasionalkan sangat mudah, jangan Anda sampai lupa bagaimana merasionalkan akar. Anda sudah pelajari di SMP, sangat mudah bagaimana merasionalkan akar. Nah, jadi sudah ketahui bahwa panjang sisi BC ini adalah sebagai A kecil ini, panjangnya adalah 10 per 3 akar 6. Oke, panjang BC adalah 10 per 3 akar 6. Selanjutnya, tentukanlah besar sudut theta. Bagaimana cara kita menentukannya? Ini sudut theta, yang mana theta ini di depan sudut C ya. Ini sudut C. Kemudian diketahui di sini A sama A kecil, B dengan B kecil tidak diketahui. Berarti yang kita pakai nanti A sama C. Ya, A sama yang A ini sama C ya. Maka kita pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, jadi 2 saja nih pakai. Aturan sinus tadi kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi diketahui dipakai saja 2 buah persamaan yang diketahui sudut maupun sisinya. Nah, A kecil kita berapa nilainya? Ya, A kecil kita adalah 4 akar 6. Dan sin A-nya adalah sin 60. Oke. Seperti ini. Dan C kita adalah nilainya 8. Dan sudut C-nya adalah, kita misalkan sudutnya sudut theta. Tinggal kita masukkan nilai sin 60 berapa. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana cara cepat mengerjakannya? Nah, coba Anda perhatikan bahwa di sini menjadi 8 akar 2. Kenapa bisa menjadi 8 akar 2? Setengah kalikan ke atas menjadi 8. Di sini kan akar 6. Akar 6 itu kan akar 2 dikali akar 3. Akar 3 dengan akar 3 habis. Makanya di sini menjadi 8 akar 2. Ya, terbayangkan? Anda harus memahaminya bagaimana menjadi 8 akar 2. Kan setengah, 4 bagi setengah, 2 naik ke atas menjadi 8. Ini akar 6. Akar 2 kali akar 3 habis, tinggal akar 2. Kemudian selanjutnya 8 dengan 8 ini bisa habis. Ya, 8. Maka tinggal di sini akar 2 saja. Kan sama-sama dibagi 8. 8 dengan 8 ini habis, tinggal akar 2 di sini. Kan kita akan mencari nilai sin. Kita balikkan. Ya, kita balikkan, maka ini menjadi 1 per akar 2. Dan kalau dirasionalkan, dia akan menjadi setengah akar 2. Nah, kita mencari sudut. Dalam mencari sudut, arch ini menunjukkan besar sudut besar sudut theta ini. Arcos sin setengah akar 2. Maksudnya adalah berapakah sin, berapakah yang sudut, berapakah yang mana nilai sinnya bernilai setengah akar 2. Jadi ini bacanya. Untuk mencari sudut, arcos, tulisannya arcos sin setengah akar 2. Sudut berapakah sin bernilai setengah akar 2? Yaitu besar sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kalau misalnya arcos sin setengah, nah, berapakah nilai sin yang bernilai setengah sudut berapakah? Sin yang bernilai setengah yaitu 30.
dan seterusnya. Jadi arch itu menunjukkan besarnya sudut. Oke, jadi besar sudut C ini, sudut theta adalah 45 derajat. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, di sini tentukan panjang sisi X ini ya, misalnya sisi BC. Diketahui bahwa di sini sudut dan diapit oleh dua buah sisi yang diketahui, maka kita pakai aturan kosinus. Nah, A kecil kita adalah X, B kecil kita adalah 4, C kecil kita adalah 6. Dan sudut yang kita tahu adalah sudut A, sudut 60. Tinggal kita masukkan A kecilnya adalah X. Oke, tinggal kita ganti. Misalnya A ya, misalnya A. Kemudian B kita adalah 4 dan C kita adalah 6. Dikurang 2 BC. BC 4 6. Cos kita adalah cos 60. Tinggal dimasukkan 4 kuadrat 16 36, 2 kali 4 8 kali 6 48, cos 60 adalah setengah. Berarti ini menjadi kuadrat sama dengan 52 kurang 24. 52 kurang 24 itu adalah 28. Berarti A-nya adalah akar 28. Akar 28 bisa disederhanakan lagi. Kan 28 itu kan 7 kali 4. 4 bisa dikeluarkan menjadi 2 akar 7. Nah, berarti panjang sisi ini adalah 2 akar 7. Sangat mudah sekali aturan kosinus. Semoga dipahami. Kemudian selanjutnya ini, tentukan besar sudut ini, sudut theta. Di sini kan diketahui dua buah sisi mengapit sebuah sudut, maka kita gunakan aturan kosinus. Berapakah besar sudut theta? Nah, kalau di sini kan sudutnya adalah PQR. Q di depan Q adalah ini. Kemudian R 2 akar 3. Kemudian P kecilnya adalah 1. Q kecil kita nilainya akar 7. R kecil kita adalah 2 akar 3. Dan P kecil kita bernilai 1. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kan Q kuadrat. Berarti mengapit sudut Q ini adalah P sama R. Ya, di sini P kan 1, R-nya adalah 2 akar 3. Tinggal kita masukkan. Nah, di sini 7 kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali 2 akar 3 kali cos theta. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Nah, di sini menjadi 7 karena dikuadratkan. Akar 7 dikuadratkan 7, 1, 4 kali 3 menjadi 12, 2 kali 1, 4 akar 3 cos theta. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke sini, atau kita terlebih dahulu jumlah kala ya. 1 tambah 2 kan 13. 4 akar 3 pindah ke sini. Kemudian 7-nya pindah ke sini. Maka di sini menjadi 4 akar 3 cos theta. 13 kurang 7. Nah, 13 kurang 7 adalah 6. Dan dibagi 6 per 4 akar 3. Kemudian lebih sederhanakan lagi, 4 sama 6 itu sama-sama kita bagi dengan 2. Bagi 2 di sini tinggal 3, di sini bagi 2 tinggal 2. Kemudian kita rasionalkan. Nah, dikali sama-sama dikali dengan akar 3. Maka di sini menjadi 3 akar 3. Kemudian 2 kali 3, kan akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Berarti 2 kali 3 6. Makanya di sini 3 per 6 akar 3. Lebih sederhana lagi adalah setengah akar 3. Nah, kita akan mencari sudut. Maka sudut theta adalah cos setengah akar 3. Sudut berapakah cos itu bernilai setengah akar 3? Yaitu sudutnya adalah berapa kira-kira? 30 derajat. Nah, berarti besarnya sudut ini, sudut theta atau sudut Q adalah besarnya adalah 30 derajat. Oke, silakan Anda mengulang. Kalau misalnya kurang paham, diulang lagi sampai benar-benar paham. Untuk materi ini ada sedikit oleh-oleh untuk Anda. Nah, di sini diberikan 2 buah latihan soal. Seperti biasa, Anda harus menjawabnya. Ya, hasil akhir saja, jawaban akhir saja.
Soal yang pertama itu ada berapa soal ini? Ada 3 soal, panjang BC, sudut B dan sudut C. Dan untuk soal kedua ini ada juga 3 yang ditanyakan. Jawaban Anda sebagai bukti kehadiran. Ketiklah jawaban akhir Anda pada kolom komentar pada channel ini, pada video ini. Ditunggu Anda menjawabnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.